Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dengan perikop Paulus di Filipi. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam. Kisah Para Rasul menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula, tentang pemberitaan Injil, tentang perkembangan, tentang tantangan, tentang hal-hal apa saja yang menarik, yang luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan berjemaat. Dan secara khusus pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 ketika Paulus di Filipi. Apa hal yang menarik di sini? Berkaitan dengan Hari Perempuan GKM. Di sini ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Pada ayat 14, ia turut mendengarkan. Lydia, nama yang istimewa, nama Kristen yang luar biasa. Diberkatilah saudara-saudara jika dalam ibadah ini ada yang bernama Lydia. Dan jangan kecil hati bila ibu-ibu, bila para perempuan mungkin saat ini tidak ada yang bernama Lydia. Bila hidupmu, sikapmu, imanmu sama dengan Lydia yang ada tercatat dalam Alkitab ini. Amin. Dia seorang perempuan yang luar biasa. Dia seorang pebisnis besar pada zamannya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Bukan hanya seorang pebisnis sehingga dia terkenal, tetapi yang menarik bagi kita, yang luar biasa ialah yang beribadah kepada Allah. Dia seorang yang taat beribadah. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dan sejak pertobatannya dengan seisi rumahnya, ada hal yang luar biasa. Imannya bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi pemberitaan Injil. Banyak orang tidak mengetahui bagaimana Paulus dalam pelayanan antar negara, luar biasa, memerlukan dana yang luar biasa. Tidak ada yang tahu bagaimana biayanya. Tidak mungkin gratis. Naik kapal, makan di mana, bagaimana dan bagaimana. Ini seorang perempuan, ibaratkan dia adalah seorang yang bekerja di belakang layar. Jadi dia tidak terlalu terkenal di depan. Tapi kita percaya bahwa pelayanan Rasul Paulus juga, dan pertumbuhan gereja juga tidak lepas dari seorang yang bernama Lydia. Walaupun namanya mungkin tidak terlalu terkenal di luar, namun pada zaman Rasul Paulus, dia ini adalah perempuan yang luar biasa. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Luar biasa. Dia memiliki kemurahan hati.
Bahkan kemurahan hatinya itu tidak basa-basi. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mendesak. Bukan hanya basi-basi mampir ke rumah ya. Tidak. Tapi dia mendesak bagaimana caranya supaya Paulus mampir ke rumahnya. Bukan hanya mampir. Mungkin ada pembicaraan lain yang berkaitan dengan kelanjutan pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di setiap jemaat selalu kita bertemu dengan para Lydia. Walaupun tidak banyak, biasanya 1-2, tapi pasti ada. Andai kata dalam satu jemaat itu ada 5 Lydia. Oh, luar biasa. Jemaat yang kaya. Bukan hanya kaya dananya, tapi kaya dalam banyak hal. Tapi semoga di jemaat ini juga ada Lydia. Walaupun namanya bukan Lydia, tapi cara hidupnya, pertumbuhan imannya, kasihnya, kemurahannya, hidup taat kepada Tuhannya menjadi berkat bagi jemaat di mana dia ada. Berbicara tentang Lydia, berbicara tentang perempuan secara umum, saudara, itu memang luar biasa. Banyak orang bertanya di jemaat, begitu dibuat statistik, ada yang malah mempertanyakan, walaupun itu hanya goyon, kenapa ya dalam data statistik jemaat kita, kalau ibu-ibu ini rata-rata panjang umurnya. Kalau bapak-bapak, buktinya karena banyak ibu yang suaminya telah pergi. Banyak di jemaat. Tapi ibu atau perempuan, kok mereka tetap ada. Dan juga tidak jarang, kalau bapak-bapak itu, maaf, kalau meninggal banyak juga yang matinya itu mati mendadak. Tapi jarang kita memakamkan ibu yang mati mendadak, itu jarang-jarang. Entah ada apa ya, saya juga tidak mengerti. Itu soal lain. Mungkin karena sejak awalnya mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan, yang air matanya, yang hatinya semua untuk Tuhan. Kita jadi teringat kepada Maria yang luar biasa. Ketika saat kebangkitan Yesus yang pertama itu luar biasa. Dan berkat Tuhan itu selalu mengalir untuk mereka entah apa. Tapi para laki-laki, para bapak-bapak tidak perlu iri atas mereka. Karena hari ini adalah hari perempuan. Karena ada bagiannya masing-masing. Bapak-bapak juga diberkati oleh Tuhan. Baik dia Lydia ataupun yang lain diberkati oleh Tuhan. Nas ini hendak menginspirasi kita bagaimana kita juga menjadi bagian yang turut ambil serta melangkah bersama untuk menjadi berkat. Ini yang penting. Ada satu kisah yang menarik tentang seorang perempuan. Dia adalah istri seorang miliarder, bukan jutawan tapi miliarder, yang sebentar akan mati atau meninggal dunia. Namun ia berpesan kepada ketiga putranya, nanti kalau papa meninggal tolong kalian anak-anakku, aku ingin bahwa tiap kalian ini semacam atau mengungkapkan rasa dengan menaruh uang 100 juta di peti mati papa. Jadi peti matinya itu dibuat agak besar. Jadi ketiga anaknya dipesan demikian. Singkat cerita, miliarder ini meninggal. Lalu anak pertama maju. Dia seolah bergumam, bicara sama bapaknya. Pak, saya memenuhi amanat papa. Sekarang saya taruh ini uang 100 juta di peti mati bapak. Mungkin tidak banyak karena mungkin pakai dolar, jadi agak sedikit lembar. Berikutnya maju anak yang kedua. Anak yang kedua ini rupanya agak bandel. Dia tidak memenuhi amanat seperti yang disampaikan oleh papanya. Pak, ini saya. Tapi saya agak protes, Pak. Karena saya berpikir, kalau hanya titipkan uang 100 juta, mungkin tidak cukup untuk biaya papa ke alam sana. Makanya saya tambah. Jadi 300 juta. Dia taruh 300 juta. Jadi itu dia protes. Lalu yang berikutnya anak yang terakhir, anak yang ketiga. Nah ini unik lagi karena dia juga seorang bisnis. Dia tahu, dia mengerti untung rugi. Dia juga protes. Dia bergumam pada bapaknya di peti mati, Pak, saya juga protes.
Karena setelah saya pikir-pikir, tidak cukup untuk biaya papa di sana. Jadi saya akan taruh ini 500 juta. Di samping 500 juta saya siapkan rekening untuk papa. Dia taruh rekening di peti mati papanya. Lalu yang terakhir, istri tercinta maju mendekati peti. Hanya uniknya para orang-orang yang ada agak bingung. Karena ini istri terkasih. Dia hanya membawa 10 jari, tidak bawa apa-apa. Dia mendekat. Pas saya tidak membawa apa-apa untuk papa. Tapi saya membawa cinta untuk papa. Artinya dia membawa cinta. Dan maaf Pak, lalu dia berpikir karena dia sangat hafal dengan kebiasaan suaminya waktu hidup. Karena papa ini sering pelupa, maka rekening ini yang dititip oleh anak kita, yang ketiga ini saya pegang Pak. Karena saya takut papa sering pelupa dengan rekening. Jadi dia ambil kembali, dia simpan, maksudnya biar dia aja yang kirim uang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keluarga ini mengira bahwa surga itu dapat dibeli dengan uangnya. Berapapun itu. Selama hidup dan kehidupan mereka hanya berpikir, dan itu menjadi Tuhan mereka. Namun Lydia sangat berbeda. Yang paling menentukan dalam hidup ini bukan awalnya, saudara. Kita di dunia mungkin boleh tertawa-tawa, merasa cukup, tidak ada apa-apa. Dan kita ingin berbuat kepada Tuhan jika Tuhan memberkati saya. Karena yang paling menentukan ialah pada akhir perjalanan kita. Setelah kita mengakhiri hidup ini lalu bagaimana? Lydia, dia meladankan sesuatu yang berharga bagi kita. Selama hidupnya, ketika ia menerima Yesus Kristus, dia berakar, dia bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati kita semua selama kita jalani hidup ini. Tetap kuat, tetap semangat, dan yang paling penting, bagaimana hidup ini supaya hidup yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita akan bersama-sama melangkah bersama untuk menjadi berkat sebagaimana Lydia. Selamat Hari Perempuan GKI. Amin.